Tentu. Mari kita mulai menelusuri perjalanan hidup dan pemikiran Asma Barlas, seorang pemikir Muslim kontemporer yang menggugah tafsir Al-Quran dari perspektif keadilan gender dengan gaya narasi yang ringan namun bernas. Asma Barlas adalah seorang pemikir Muslim, penulis, dan akademisi yang lahir di Pakistan pada tahun 1990-an. Ia dibesarkan dalam konteks sosial politik yang sangat konservatif, yang sangat memengaruhi cara ia memandang relasi antara agama, kekuasaan, dan perempuan. Namun Asma tidak mengikuti jalur yang pasif. Ia justru menantang narasi dominan, baik sebagai intelektual maupun sebagai aktivis. Perjalanannya memperlihatkan bagaimana pengalaman hidup bisa membentuk pertanyaan filosofis besar tentang Tuhan, teks suci, dan keadilan. Pendidikan dan awal pemikiran Asma Barlas menempuh pendidikan tinggi di University of Punjab di Pakistan dan kemudian meraih gelar PhD di University of Denver di Amerika Serikat dalam bidang studi internasional. Selama di Pakistan, ia menjadi jurnalis dan pejabat pemerintahan, bahkan pernah menjabat di bawah pemerintahan Zia-ul Haq, seorang jenderal yang dikenal dengan kebijakan Islamisasi yang sangat konservatif. Saat itulah Asma menyaksikan sendiri bagaimana agama bisa diperalat untuk menindas, khususnya perempuan. Hal ini menjadi pemantik awal pembentukan kerangka kritik tafsir patriarkal atas Al-Quran. Transisi ke Barat, bertanya ulang tentang Al-Quran. Saat berpindah ke Amerika dan menjadi dosen di Ithaca College, Asma mulai merumuskan kerangka hermeneutika kritis. Ia bertanya, benarkah Al-Quran mendukung dominasi laki-laki? Ataukah itu hanya hasil dari tafsir yang dibentuk oleh budaya patriarkal? Ini menjadi inti dari pemikirannya. Apakah teks suci bersifat patriarkal, ataukah hanya dibaca demikian oleh para penafsirnya? Karya utama, Believing Women in Islam. Buku ini menjadi landmark pemikiran Asma Barlas. Di sini ia mengembangkan tafsir Al-Quran berbasis kesetaraan gender, bukan feminisme barat yang sekuler, tapi dari dalam kerangka Islam itu sendiri. Argumen inti 1. Al-Quran itu takdiran, terbuka untuk ditafsirkan, bukan dogmatis. Maka tafsir patriarkal bukan satu-satunya kemungkinan. Allah tidak bisa dilihat sebagai laki-laki atau perempuan, karena Allah melampaui kategori gender. 3. Tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa laki-laki superior secara moral atas perempuan. Ketimpangan muncul dari tafsir, bukan teks. 4. Al-Quran menggunakan struktur bahasa yang simbolik dan polifonik, banyak suara. Maka pendekatan literal sering menyederhanakan makna. 5. Tafsir yang adil harus mempertimbangkan konteks sejarah, linguistik, dan prinsip moral Qurani, keadilan, rahmat, dan kesetaraan. Siapa yang menginspirasinya? Asma Barlas banyak dipengaruhi oleh Fazlur Rahman, pemikir Islam Pakistan yang menekankan pentingnya double movement dalam memahami Quran antara konteks wahyu dan konteks sekarang. Edward Said, terutama melalui kritik terhadap orientalisme dan dominasi wacana barat atas pemikiran timur. Hermeneutika Gadamer dan Derrida, yang memberinya alat untuk memahami bahwa makna dalam teks tidak bersifat tetap, melainkan dibentuk dalam relasi antara teks dan pembacanya. Dan tentu saja, pengalaman pribadinya sebagai muslim perempuan di tengah sistem patriarki. Kontribusi intelektual yang khas Asma Barlas tidak sekadar mengkritik tafsir lama, tapi membangun tafsir alternatif yang tidak menolak Islam, tidak meniru feminisme barat secara mentah, tetapi membangun penafsiran Quran yang adil bagi laki-laki dan perempuan dalam kerangka iman. Pemikiran kuncinya dalam 3 kalimat. 1. Quran bukan teks patriarkal. Patriarki hadir dalam cara ia dibaca. 2. Membaca ulang Quran dengan etika kesetaraan adalah bentuk ibadah, bukan pembangkangan. 3. Keadilan gender adalah nilai Qurani, bukan nilai yang disuntikkan dari luar. Penutup. Narasi bagian I. Asma Barlas adalah suara penting dalam dunia Islam kontemporer yang mengajukan cara membaca Quran dengan lebih empatik dan berkeadilan, tanpa menanggalkan keimanan. Ia menunjukkan bahwa hermeneutika, ilmu tafsir, bisa menjadi alat pembebasan, bukan penindasan, jika dilakukan dengan jujur dan adil. Jika kamu tertarik, kita bisa lanjut ke penjabaran bab perbandingan dengan pemikir muslimah lain seperti Aminah Wadud. Respons terhadap kritik terhadap pemikirannya. Kamu ingin lanjut ke yang mana dulu?